Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam mendengarkan renungan harian Kristen hari ini. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Dan pada saat ini biarlah kerinduan kita yang lebih dalam untuk mengasihi, menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Mari saya ajak saudara-saudaraku untuk kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan terus menyertai kami dengan kasih setia-Mu, damai bahkan sukacita yang baru Engkau limpahkan di dalam kami. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu, ajar kami, urapi kami, penuhi kami dengan hikmat dan pengertian yang baru, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini seruan kami kepadamu. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang membawa kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama mendengar firman Tuhan ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Bila Orang Benar Kena Fitnah. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan 12. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Amin. Nah saudaraku, difitnah memang tidak enak, namun jangan dibiarkan fitnah mendikte respons kita. Mari kita belajar mencontoh Tuhan Yesus, Paulus, dan juga Raja Daud. Walau difitnah, tetap sabar dan membalas dengan kebaikan. Tentu saja hal ini tidaklah mudah, tetapi hal ini jauh lebih baik ketimbang membiarkan diri saudara dihancurkan oleh kebencian dan kemarahan akibat difitnah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Pemazmur ataupun Raja Daud telah menjadi terdakwa, berpaling kepada Tuhan untuk meminta pembelaan bagi dirinya. Bagi Tuhan adalah sumber keadilan yang akan dapat menyatakan benar tidaknya dirinya. Bahkan pemazmur meyakini dirinya tidak bercela karena selalu berpedomankan kepada Tuhan, menjauhi pergaulan orang-orang yang tidak benar, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, dan hidup dalam ketulusan. Pemazmur memelihara kehidupan ibadah yang baik, menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, dan selalu mencari perkenanan dalam hadirat-Nya. Nah saudara, hati nurani si pemazmur menyatakan dirinya bersih, sehingga ia berani menyatakan kedekatannya dengan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Saudara, adakah pembelaan yang lebih meyakinkan selain pembelaan Tuhan terhadap anak-anaknya? Daud hidup dalam ketulusan. Oleh karena itu, milikilah sikap seperti yang Daud alami, yaitu hidup dalam ketulusan, karena di dalam ketulusanlah sikap hatinya akan mendatangkan kehidupan, mendatangkan berkat, bahkan menerima keselamatan yang agung dari Tuhan kita. Saudaraku, mari kita perhatikan teladan orang-orang yang sudah menyatakan dirinya boleh memiliki hidup di dalam kebenaran. Seperti Raja Daud, ia berbahagia karena dari dasar hatinya ia memiliki ketulusan. Saudaraku, mari kita belajar dari Daud. Kita boleh menetapkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan ujian, penuh dengan kesengsaraan, penderitaan, pergumulan yang berat. Tetapi bagi Daud, dia menetapkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud mau tetap setia kepada Tuhan, dan dia telah menetapkan standar kehidupannya untuk tulus dan mau senantiasa memberikan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Ia tidak mau membalas dendam karena pembalasan adalah hak dari Tuhan. Daud mengatakan bahwa kepada Tuhan saja aku percaya dan tidak ragu. Saudaraku, dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Rasul Paulus pun pernah ataupun kerap difitnah oleh musuh-musuhnya. Namun apa responsnya? Ternyata ia tidak menjadi pahit ataupun marah. Ia tidak digerus oleh depresi berkepanjangan. Ia juga tidak membalas dendam. Sebaliknya, ia menjawab para pemfitnahnya dengan penuh kasih dan kesabaran. Apa rahasianya? Yang pertama, ia menyadari dirinya sebagai hamba Tuhan yang bisa menjadi sasaran penganiayaan dan penderitaan. Yang kedua, sesungguhnya ia mengikuti teladan Kristus yang menurut kacamata dunia merupakan kebodohan. Namun bukankah apa yang dilakukan Paulus persis seperti yang dialami oleh Kristus? Ketika dimaki malah memberkati, dan ketika dianiaya malah bersabar. Saudaraku, solusi dari Tuhan untuk mengatasi fitnah adalah saling mengasihi. Kita tidak memfitnah orang yang kita kasihi. Kasih menginginkan yang terbaik bagi orang lain dan memelihara reputasi orang lain seperti kita mempertahankan reputasi kita, termasuk reputasi kita sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ketika kita berfokus mentaati Tuhan dengan mengasihi orang lain, sama seperti Ia mengasihi kita, kita tidak akan tergoda untuk memfitnah. Demikianlah renungan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Mari kita lebih lagi memberikan hati kita, merenungkannya lebih lagi, sehingga firman Tuhan ini
menjadi kekuatan, menjadi pelajaran, bahkan menjadi jawaban di dalam hidup. Nah, saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu menerangi langkah-langkah kami, bahkan memberikan kami petunjuk arah untuk kami dapat melakukan segala sesuatu